Halo semua, kembali lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Bersama saya, Iqbal Giribaldi, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Hari ini kita akan membahas topik mengenai pengembangan sistem manajemen ISO 9001-2015 dengan pendekatan proses. Organisasi memerlukan sistem manajemen untuk mengatur kegiatan seluruh komponen organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi, kegiatan utama organisasi, dan cara yang dipilih organisasi untuk mencapai tujuan tersebut tertuang dalam visi, misi, dan strategi organisasi yang sering dijumpai dalam dokumen rencana strategis organisasi. Dengan mengadopsi ISO 9001, maka sistem manajemen mutu suatu organisasi dapat dibangun dengan mengacu kepada kriteria dan persyaratan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh IOS dari praktik-praktik yang baik di seluruh dunia. Mengadopsi ISO 9001 dalam sistem manajemen mutu organisasi sering tidak mudah dalam prosesnya dan mendatangkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Sertifikasi ISO 9001 sering menjadi beban dibandingkan mendatangkan nilai tambah terhadap organisasi. Hal ini tidak lepas karena metode yang salah dalam membangun sistem manajemen mutu. Semua orang setuju bahwa mutu adalah suatu kata yang mengandung arti yang positif dan menjadi hal yang diharapkan oleh semua pihak. Produsen mengharapkan menghasilkan produk yang bermutu. Konsumen berharap mendapatkan produk yang bermutu. Pedagang berharap bisa memberikan pelayanan bermutu, dan seterusnya. Namun secara konseptual, mutu menjadi sulit untuk didefinisikan karena bersifat subjektif. Mutu dapat diartikan berlainan oleh setiap orang. Sebagian berpikir bahwa mutu adalah sesuatu yang luar biasa atau excellent. Sebagian berpikir bahwa mutu terkait erat dengan cacat dari produk dan jasa. Sebagian lagi berpikir mutu terkait dengan fitur-fitur produk dan harganya. Lalu, bagaimana peran dan fungsi standar ISO 9001 dalam sistem manajemen mutu? Standar ISO 9001 adalah suatu standar yang berisi persyaratan terkait dengan sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh IOS. Standar ISO 9001 merupakan standar persyaratan manajemen dan bukan standar spesifikasi produk. Pasal-pasal dalam ISO 9001 berisi apa saja yang harus dilakukan, what to do. Dan bagi organisasi yang hendaknya mengadopsinya, membangun sistem manajemen mutu organisasi masing-masing sehingga terbangun suatu sistem manajemen yang menjelaskan bagaimana melakukan rangkaian kegiatan yang disyaratkan tersebut, how to do, secara spesifik di dalam organisasinya masing-masing. Adapun prinsip dalam manajemen mutu. Yang pertama, fokus kepada pelanggan, kepemimpinan. Kedua, keterlibatan semua orang. Yang ketiga, pendekatan proses. Yang keempat, pendekatan sistem kepada manajemen. Yang kelima, peningkatan berkelanjutan. Yang keenam, pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan prinsip yang ketujuh, kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok. Secara umum, adopsi terhadap ISO 9001 menjadi sistem manajemen mutu organisasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahapan persiapan. Kedua, tahapan pemetaan proses bisnis. Yang ketiga, tahap dokumentasi SOP dan PK. Yang keempat, tahap implementasi. Yang kelima, tahap audit. Dan yang keenam, tahap sertifikasi. Pada tahap persiapan, organisasi perlu membangun komitmen dari manajemen puncak, membentuk tim kerja, menyelenggarakan pelatihan pemahaman persyaratan standar ISO 9001, dan membuat perencanaan proyek. Pada tahap persiapan juga, perlu membangun antusiasme seluruh anggota organisasi dengan berbagai pendekatan manajemen perubahan, baik berupa membangun kesadaran atau awareness dan berbagai promosi positif lainnya. Tahap pemetaan proses bisnis merupakan kunci dalam mempersiapkan sistem manajemen organisasi yang efektif dan efisien. Pada tahap pemetaan proses bisnis,
organisasi perlu mempersiapkan dan mempelajari strategi organisasi secara menyeluruh dan menetapkan ruang lingkup adopsi ISO 9001 menjadi sistem manajemen organisasi. Pemetaan proses bisnis menggunakan metode yang tepat akan sangat membantu dalam menerjemahkan strategi organisasi menjadi sistem manajemen mutu yang solid. Metode pemetaan bisnis proses yang diperkenalkan di sini adalah metode pemetaan 3 dimensi yang terdiri dari peta bisnis proses, sub bisnis proses pada dimensi 1, lalu peta relasi pada dimensi 2, dan peta lintas fungsi pada dimensi yang ketiga. Peta proses bisnis dan sub proses bisnis merupakan peta yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara proses yang satu dengan proses yang lainnya. Relationship map atau peta relasi merupakan peta yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara satu proses tertentu dengan pelaku yang terlibat di dalam proses tersebut. Berdasarkan peta bisnis proses yang terdiri dari 3 dimensi tadi, maka SOP dapat dikembangkan dari peta lintas fungsi, di mana peta lintas fungsi telah menggambarkan siapa saja unit kerja dalam organisasi yang terlibat dalam satu proses tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan dalam peta relasi atas satu rangkaian kerja tertentu dalam subproses. Dari peta lintas fungsi dapat kita lihat bahwa unit kerja perlu melakukan langkah-langkah aktivitas utama apa saja dalam proses tersebut. Unit kerja yang melakukan aktivitas utama terbanyak adalah sering disebut sebagai unit kerja yang menjadi pemilik proses. Pada tahap pemetaan proses juga perlu dilakukan penetapan kebijakan mutu organisasi dan pengembangan sasaran mutu organisasi yang diturunkan atau cascading ke seluruh unit kerja atau departemen di dalam organisasi. Perumusan kebijakan dan sasaran mutu sebaiknya dilakukan menggunakan metode cascading dalam bentuk balance scorecard. Peta strategi merupakan hal yang utama dalam balance scorecard yang berisi sasaran-sasaran yang saling berhubungan sebab akibat yang terukur dalam key performance indicator beserta targetnya. Peta strategi memberikan keseragaman dan langkah yang konsisten dalam melaksanakan strategi sehingga sasaran strategi dan pengukurannya dapat dilakukan dengan baik. Dengan mengikuti struktur dan pola dari peta strategi, sasaran-sasaran strategi dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam unit-unit kerja yang bersifat lebih taktis. Kegiatan penjabaran menurunkan sasaran strategi ke masing-masing unit kerja atau departemen dalam perusahaan disebut dengan cascading. Selanjutnya, setiap departemen atau unit kerja perlu membuat program peningkatan atau improvement dalam rangka mencapai sasaran mutu yang terukur dan telah dikembangkan. Istilah lain dari program peningkatan ini dalam konsep balance scorecard adalah strategi inisiatif. Strategi inisiatif merupakan langkah peningkatan untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang terukur dalam indikator kinerja. Strategi inisiatif dirumuskan dengan membuat suatu program improvement yang berupa proyek yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan sasaran strategis. Tahapan selanjutnya adalah tahap dokumentasi, yaitu membangun manual mutu, SOP dan IK sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal persyaratan standar ISO 9001. Peta proses bisnis merupakan dokumen utama yang menjadi dasar dalam membangun SOP dan IK. Dengan menggunakan metode 3 dimensi dalam memetakan bisnis proses organisasi, maka penyusunan SOP dan IK menjadi sangat jelas dan sistematis. Dan selanjutnya, tahap audit dapat dilakukan setelah dokumentasi sistem manajemen mutu telah direview dan siap diimplementasikan di dalam organisasi. Sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kami. Terima kasih.